سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian tidak bosan-bosan kami mengingatkan kembali kepada para jamaah yang mau menginfakkan, yang mau bersedekah untuk masjid kita. Sebagaimana kita ketahui, kita sedang membuka kapling. Kapling apa? Kapling yang untuk pembangunan kamar mandi midhoah atau toilet kamar mandi kita. Itu kita buka kapling, satu kapling berjumlah seharga Rp300.000. Nanti kalau jamaah bertanya, ya Pak BKM, bisa nggak kami transfer? Bisa. Mana ditransfer? Ke rekening di bawah ini. Nampak? Nggak nampak kan? Yaitu di rekening Bank Sumut ada tertera di sana. Kemudian ada juga Bank BSI 9595 979797. 9595 979797. Cantik nomornya ini. Itu kalau mau mentransfer ke rekening pembangunan. Ataupun bisa juga yang punya handphone Android tinggal di scan. Kirisnya di scan. Mana kirisnya? Ini di samping ada besar. Nampak nggak? Enggak ya, di situ ada kirisnya depan, ataupun di sana juga ada depan. Jadi mari sama-sama kita dermakan harta kita, mana tahu itu menjadi amal ibadah kita untuk di hari akhir kelak. Kemudian para jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Arifin Gunawan Marpaung MA. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kita serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil khurri muhajjalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita pada malam hari ini sesuai tema yang diamanahkan kepada saya, sedekah dan makna filosofisnya dalam Islam. Puja dan syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencucurkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat beriring salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah, umat yang memperoleh syafaat kelak fil yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Suatu hari Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun shadaqatu afdal? As-shadaqatu fi Ramadan." Anas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang paling afdal bersedekah di antara sekian bulan itu di mana ya Rasulullah?" Dijawab Rasulullah, yang paling afdal itu
di bulan Ramadan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, Imam Al-Jassos di dalam tafsir Al-Jassosnya itu memaknakan secara filosofis diwajibkan ibadah puasa Ramadan ini kepada kita. Salah satu di antaranya, Ramadan ini merupakan ladang amal. Ladang amal dimaksud bahwa beramal di bulan Ramadan ini tidak sama nilai-nilainya dengan kita beramal di luar bulan Ramadan itu. Ibadah mahdoh ataupun ibadah khairu mahdoh kita lakukan, ibadah wajib kuadrat, ibadah-ibadah yang sunat kita lakukan, itu sama nilainya dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan itu sendiri. Maka salah satu sebagai ladang amal di dalam Ramadan ini adalah bersedekah. Sedekah maknanya adalah pemberian cuma-cuma, tidak mengharapkan. Namun konteks sedekah ini ada juga maknanya zakat. Jadi justru itu kosakata as-sadaqat di dalam Al-Quran itu kita temui diulang-ulang sebanyak 58 kali. 38 bermakna adalah pemberian cuma-cuma, lalu di lain itu adalah sebagai kewajiban yang harus kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah zakat, sebagaimana surah At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayat. Artinya awal ayat ini dimulai dengan kata-kata sedekah, tetapi maknanya zakat. Kenapa? Karena zakat itu baik zakat maliyah maupun zakat fitrah dalam kehidupan kita hendaklah kita pergunakan jauh yang berlebih berkualitas daripada hal-hal sebagaimana yang kita lakukan. Misal makanan kita biasa di bulan lain sebagai kutil bilad adalah beras bulog misal. Lalu berzakat fitrah kita buat kuku balam. Nah, itu paten. Jangan bulan biasa makanan kita itu adalah kuku balam, tiba-tiba untuk zakat fitrah kita keluarkan beras bulog. Nah, itu dilarang itu. Jadi artinya itulah kalimat ini kenapa memakai innamas shadaqat. Kualitas kelebihan yang kita lakukan itu di samping kewajiban sebagai zakat, Allah memberi kelebihan kualitas itu sebagai sedekah kepada kita. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bersedekah ini mengandung makna filosofis yang sangat dalam di dalam ajaran Islam. Di antaranya itu adalah menjalin silaturahim yang sangat erat. Karena terjadi saling bantu-membantu. Nah, kita memberi kepada orang, orang suka kepada kita. Ya kan Bu? Ada ibu benci terhadap orang yang memberi sama ibu? Ada. Bapak ada benci bapak terhadap orang yang sering memberi kepada bapak? Nggak ada. Tapi ada juga orang benci terhadap orang memberi kepada kita. Itu serangan fajar. Itu ada yang suka, ada yang benci itu. Makanya banyak pengkhianat, tak jebol. Kenapa? Dia memberi tidak niat sedekah, niat siasah, niat politik agar dicucu orang dia. Diambil orang uangnya tak dicucu dia, rasakan karena tidak lillah. Jadi yang namanya sedekah itu yang berbentuk didahului dengan niat lillahi ta'ala, dibarengi rasa ikhlas yang sedalam-dalamnya, kita berikan berupa material maupun imaterial. Artinya apa? Sedekah ini ada berbentuk materi, ada imateri. Contoh, sang guru memberikan pelajaran kepada kita. Itu juga masuk dalam kategori sedekah. Kan tidak berbentuk materi ini. Ada orang memberi kebendaan sebagai pertolongannya, pemberian ikhlasnya kepada kita. Ini sedekah dalam bentuk materi. Ada juga orang disapa senyum saja dia. Pulang dia ke rumah,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditatap istrinya, disambut istrinya dengan senyuman walaupun sudah ompong giginya itu. Senyum dia menyambut kedatangan suaminya. Sedekah. Datang ibu pulang ke rumah, dibukakan bapak tu pintu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, my honey, katanya. Senyum dia. Sedekah. Ini pernah terjadi demonstrasi di masa Rasul. Ya Rasulullah, apa? Yang enaklah orang kaya itu ya Rasul. Apa enaknya? Enak ya Rasulullah, kami yang miskin ini sakitlah. Sholat orang kaya itu kami lihat sama seperti sholat kami miskin 5 kali sebagai fardu sehari semalam. Ya ibadah puasa 1 bulan Ramadan sama orang kaya dengan kami yang miskin ini. Mereka bisa naik haji, bisa umroh ya Rasulullah. Kami yang miskin ini nggak bisa, tak punya apa-apa. Rasul senyum saja. Lalu dijawab Rasul, senyumnya orang miskin itu sama dengan nilai sedekahnya orang kaya. Masya Allah. Nah, nanti begitu pulang nanti dari sini senyum ya Bu, senyum terus. Ditanya orang, wah kenapa Ibu senyum-senyum saja? Dibilang Ustaz Arifin tadi mau bersedekah, aku tak ada uang, ya senyum sajalah aku supaya dapat nilai pahala sedekah. Kira-kira begitu. Tapi tak pernah pula Ibu selamanya aku tengok begitu, kupikir buang tabiat malam nih pikirnya pula. Sedekah menjalin silaturahim, persahabatan yang sangat dalam. Lalu sedekah itu juga di dalam kehidupan kita sangat bermanfaat untuk merubah nasib. Kita dalam hidup ini setiap saat kan nasib, kita harapkan nasib kita ini supaya berubah. Dari yang jahat kepada yang tidak jahat. Berhenti jahat kita itu. Taubat maksudnya. Dari yang baik kita berharap lebih baik lagi. Dari yang lebih baik kita berharap sangat lebih baik lagi. Kita menginginkan perubahan. Walaupun saat ini perubahan itu mulai nanti di MK putusannya 1 atau 3 yang menang. Kalau 1 ya perubahan muncul. Kalau tetap 2 lanjutkan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu orang tua kami yang kami muliakan, merubah nasib. Merubah nasib. Apalagi di Ramadan ini kita bersedekah, berdoa kepada Allah, ikhtiar usaha kita bangun, insya Allah yakin dan percaya nasib kita akan berubah. Tapi kalau tidak kita merubah itu, usaha tidak kita bangun, doa pun malah sawa, apa yang mau berubah? Inna Allah la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang dalam hidupnya kecuali orang itu dikasih fasilitas akal untuk merubah kehidupannya. Berpikirlah kita, anak kita 12, masa jualan kita jagung rebus terus. Bangun lagi jagung bakarnya. Di samping jagung rebus, jagung bakar, udah itu kolak jagung, buat usaha banyak. Jangan doa-doa saja tak sama. Ada doa saja makbul, itu wali Allah. Awak bukan wali, tak setara awak dengan orang tu. Tuan Basilam sana pun yang berdoa-doa saja ya dia, berdoa biar di pusuluannya itu. Bersalam jamaah tu. Salamkan, ku tengok pakai amplop juga ya, dibukanya, tikar tempat duduknya dibuangkannya ke situ. Tak ditengok-tengoknya, berdoa sajanya dia. Begitu maghrib menjelang mau malam, ku tengok berteter mobil mewah semua di situ. Awak berusaha capek-capekan berdoa lagi, tak pula begitu perubahan awak. Mau begitu kuat, mampus, tak level kita. Likulli syai'in maziyah, setiap kita mempunyai kelebihan. Maka kelebihan masing-masing potensi yang ada itulah kita kembangkan untuk merubah nasib kita. Ada suatu peristiwa di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama. Di dalam kitab itu umat Nabi Musa berpuasa di bulan Ramadan seperti kita ini. Tapi puasa mereka pada masa lalu itu 40 hari 40 malam. Umat Nabi Isa, Kristen dulu berpuasa, Yahudi dulu berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi syariat Islam kepada kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini
sebulan penuh. Itu pun hitungannya 28 hari, 29, atau harus kita genapkan 30 hari. Ini mungkin puasa kita memulai puasa tak sama, tapi kalau hari raya mudah-mudahan kita nanti sama ini. Tanggal 10 bulan 4 kalau tak silap, hari raya serentak. Mungkin kita tunggu juga, tapi bayang-bayangan Menteri Agama itu sudah keluar melalui wakilnya. Kita insya Allah hari raya serentak. Kenapa? Kalau puasa, orang kan mau sikit. Kalau hari raya kan orang mau cepat. Makanya jarang tak mau orang lambat hari raya. Kalau Muhammadiyah duluan hari raya, itu lumrah sebab dia duluan puasa. Kenapa ini yang mau ikut pemerintah? Kok mau nanti hari raya cepat? Ya udah biarkan aja dulu hari raya orang, baru hari raya kita menyusul. Ramadan aja begini payah puasa, apalagi orang udah hari raya. Nah, tidak begitu memang hukum, karena itulah hitungan bulan Ramadan itu minimal 28, maksimal digenapkan menjadi 30 hari. Itu pun di siang harinya saja. Habis berbuka kita baca Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah silakan puasi. Silakan saja. Mau makan kolak pisang, silakan. Mau apa? Mau makan kenyang baru tarawih, silakan. Puasa itu hanya di siang harinya saja. Tatkala itu sepasang suami istri ini 30 tahun sudah berumah tangga tanpa dikaruniai seorang anak pun, hidup dalam penuh kemiskinan. Wow, sudah jatuh ditimpa tangga, ditanduk kambing pula lagi, kira-kira begitu. Sudah 30 tahun berumah tangga, hidup penuh dengan kemiskinan tanpa keturunan di dalam rumah tangganya itu. Tapi tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Wah, mantap itu. Istrinya tahan hidup kemiskinan 30 tahun, tidak pernah mengeluh kepada suaminya. Suami pun bertahan dengan istrinya, hidup 30 tahun penuh dengan kemiskinan tanpa keturunan. Paten itu. Kalau sempat aku 5 tahun tak punya keturunan, aku cari yang lain, kira-kira begitu. Entahlah bapak ibu tak tahulah, saya itu aku yang kubilang. Nah, ini tahan. Datanglah istrinya menghampiri suaminya setelah berbuka. Siap berbuka, datanglah istrinya. Bang, ada apa istriku? Kira-kira begitu bahasa kita. Nah, kan begitunya ibu, kan panggil abangnya sama bapak itu di rumah kan? Mana panggil ayah pula? Anak awak yang panggil ayah sama suami awak. Bang, ada apa? Begini bang, sudah 30 tahun kita berumah tangga, hidup penuh dengan kemiskinan, tak pula punya keturunan kita bang. Jadi menyesal kok rupanya kawin samaku. Kira-kira begitu bahasa kita. Tidak bang. Saya sadar ini semua adalah qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi takdir yang kita lalui dalam kehidupan kita. Tapi bang, bukankah takdir ini bisa dirubah? Sebab takdir itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubgham. Yang tidak bisa dirubah itu adalah ketentuan Allah di dalam Ummul kitabnya. Apa ummul kitab itu? Bukan surah Fatihah, tapi adalah akar lauh mahfuz, di mana kita dijadikan Allah ketentuan ajal kita. Sebelum 120 hari kita dijadikan di rahim kandungan ibu kita. Allah sudah menentukan tentang ajal kita itu. Maka yang kedua ketentuan itu, tatkala kita berada di rahim kandungan ibu kita, mulai 4 bulan 10 hari, ditiupkan oleh malaikat ruh kepada kita, hidup. Lalu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Bala syahidna, kita jawab, bukankah aku Tuhan kamu? Ya Tuhanku, engkau adalah Tuhanku. Itu syahadah kita pertama di dalam rahim kandungan ibu kita pada waktu dulu. Bukankah itu bisa dirubah bang? Apa rupanya menurutmu merubah itu? Ikhtiar dan doa serta sedekah. Baiklah kalau begitu. Maksudnya bagaimana? Kita kan umat Nabi Musa ya bang. Iya.
Kalau begitu kita temui saja Nabi Musa, kita minta wasilah doa kepadanya. Apa kira-kira kalau ketemu Nabi Musa itu doa apa yang mau kau bilang? Maaf bang, ku ceritakanlah keadaan kita ini. Lalu aku bermohon supaya dia mendoakan kita, berubah nasib kita ini jauh kepada yang lebih baik. Oh itu maksudmu? Iya, ayolah kalau begitu. Kedua pasangan suami istri ini menemui Nabi Musa alaihissalam. Sampai berhadapan dengan Nabi Musa, mereka, ya Nabi Allah Musa, anta adalah kallamallahu Musa taklima, langsung bisa berdialog dengan Allah Sang Maha Pencipta. Tolonglah kami wahai Nabi kami, doakanlah kami. Kami suami istri sudah 30 tahun hidup penuh dengan kemiskinan tanpa seorang keturunan pun. Kalau begitu, kenapa rupanya? Bukankah faktor itu kalian mengingat Allah? Iya. Kami senantiasa mengingat Allah, kami senantiasa bersyukur kepada Allah, kami senantiasa ingat kebesaran Allah. Ya kalau begitu, kenapa tak tahan dengan itu? Tapi bukankah ya Rasulullah, orang yang miskin dan fakir lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sebab faktor kemiskinan dan kefakirannya? Hal itu bukankah hal yang terbaik? Memang sangat baik, tapi menurut pemikiran saya, kalau orang yang kaya itu disebabkan dia orang yang mempunyai kekayaan, dia standar tidak fakir dan miskin, tapi faktor kekayaannya itu bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Bukankah itu lebih baik daripada seperti nasib kami ini ya Nabi Allah Musa? Oh, apa tenuntayannya itu ya kan Pak? Kita fakir miskin, bisa senantiasa kita mengingat Allah, dekat kepada Allah. Baik tidak Pak? Baik, baik tidak Bu? Tapi kita dijadikan Allah kaya semua. Kekayaan kita itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadi orang kaya dan sangat dekat kepada Allah. Mana lebih baik Bapak Ibu minta? Miskinkah atau kaya? Kenapa diam? Kaya lah. Kaya. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau begitu tolonglah kami wahai Nabi Allah Musa, doakanlah supaya nasib kami ini berubah. Maka pesan itu dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dia dialogkan dengan Tuhan. Lalu Allah berkata kepadanya, baik usulmu ini kuterima, tapi kuberikan kesempatan perubahan hidup yang mereka harapkan itu hanya selama 2 tahun. Habis 2 tahun itu mereka kembali kepada asalnya. Mereka akan miskin, anaknya akan kutarik menjadi kematian tanpa keturunan. Baik ya Allah, akan kusampaikan. Singkat cerita disampaikan Nabi Allah Musa kepada pasangan suami istri ini. Sang istri menyambut dengan penuh rasa syukur. Baik ya Nabi Allah Musa, walaupun 2 tahun, sudah sangat bersyukurlah kami rasa itu. Diberi 2 tahun, kekayaan melimpah ruah, datang rezeki entah dari mana, ketakwaan mereka jalin pasangan suami istri ini. Suaminya takwa, istrinya semakin bertakwa, rezeki mereka berdatangan entah dari mana. Dengan teori halal, bukan main skater, bukan. Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah tanggung rezekinya, malahan rezeki itu datang tanpa dia sadari sebelumnya. Kadang-kadang kita akan terlilit juga hidup dia kan Pak, terlilit. Kadang-kadang butuh kita, mau minta tolong tak kepada siapa tak tahu kita. Mohon utang kepada saudara, dibilangnya tak ada duit. Kerentenir, bukan tampung bunganya kan, tak tahan awak. Berdoa lawat tahajud malam tuh, Tuhan. Besok Allah kunci dengan duha. Tuhan, aku butuh sekian. Tapi tak ada, kemana aku lagi mengadu? Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Bukakan pintu rezeki bagiku dari siapapun makhlukmu itu ya Tuhan. Keluar rumah awak. Keluar rumah, jumpa. Kemana saat?
Mau jalan-jalan dulu Pak. Nah, tak pernah aku tengok pagi-pagi begini. Apa tak ngantor rupanya? Enggak Pak. Agak santai dulu ini. Apalagi mau dipikirkan kantor kalau kepala pening. Tiba-tiba dia datang, Ustaz. Aku ada yang mau cakapkan sama Ustaz. Apa? Aku dapat kiriman dari kampung hasil panen sawitku 100 juta. Tapi mau aku masukkan ke bank pagi ini, ke BSI. BSI pun masalah saja. Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, bermasalah saja. Masalah. Jadi kalau begitu Pak, di rumah sanksi aku mau hari raya ini meningkat kejahatan kriminal pencuri. Hati-hati. Menjelang hari raya ini, hati-hati, jangan tarawih semua buat penunggu di rumah anak-anak tuh. Nanti tarawih awak habis pula di rumah dicumpil pencuri. Hati-hati juga kereta, kunci bagus-bagus, lewat nanti. Begitu, iya. Dalam hati kita, ya Allah, aku terima tidak, tapi aku butuh ada yang kututupi. Baiklah kalau begitu, nanti kalau perlu bilang cepat, jangan di situ perlu, di situ bilang nanti entah terpakaiku, nggak apa-apa Ustaz pakai nggak apa-apa, tak apa, pakai Ustaz izin. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wah, paten itu. Udah bokeh, sandang jala ke sungai sana, tebar, buat dapat baung 10 ekor, jual. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Banyak teori-teori rezeki. Bertambah ketakwaannya. Ditengok Nabi Musa sudah 7 tahun hitungannya. Makin kaya, makin takwa, hidup mereka makin happy. Allah dialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ya Allah, perjanjian waktu itu Engkau berikan perubahan nasib kepada mereka. Cuma 2 tahun. Sekarang ya Allah, kuhitung sudah 7 tahun. Apa kata Allah? Tak kuberhentikan, sebab mereka itu kuberikan amanah kepada mereka. Mereka tetap bersedekah, berinfak, berzakat, membantu sosial dalam kehidupan mereka. Mereka pergunakan keamanah kekayaan yang kuberikan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah sang pencipta. Malu aku mencabutnya kembali. Wah, walaupun di dalam kitab Mazmur ini perjanjian lama dalam dunia Kristen, tapi ada hikmah yang bisa kita petik dalam kitab ini. Jangan tengok tafsir, tak nampak itu. Mau tafsir apa? Tak nampak itu. Al-Quran tekstualnya nggak ada. Bisalah kita pedomani bahwa bersedekah bukan membuat rugi. Bersedekah bukan membuat bangkrut. Bersedekah itu makin menjadikan kekayaan kepada kita. Kekayaan itu apakah material maupun secara immaterial. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.